Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Haidir Yazid Guzali dengan NIM 231091131310027. Aku dari PSKPS 2023, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang organ reproduksi manusia. Jadi organ reproduksi manusia itu dibagi menjadi organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita tentunya. Jadi reproduksi pada manusia bertujuan untuk menjaga keturunan agar manusia tidak menjadi punah. Jadi manusia harus terus berregenerasi dan regenerasi agar tetap lanjut ke keturunan selanjutnya dan manusia itu tidak habis. Jadi seperti organ reproduksi wanita, organ reproduksi laki-laki itu terbagi dua, yaitu organ interna dan organ eksterna. Nah, ini aku akan tunjukkan gambar-gambarnya. Jadi ini bagian eksternal ya, kelihatan di sini ada rambut-rambut kemaluan atau pubis. Di sini ada skrotum, di sini ada glans penis yang bulatan ini ya. Itu ada preputium, itu ada penis dorsum. Nah, ini bagian yang eksternal. Yaitu ada bagian yang interna. Di sini ada testis, ada ductus. Di sini juga terlihat tunika-tunika yang membatasi penis dan organ, membatasi Jadi kita kembali dulu ke bagian organ eksternal. Nah, ini ada skrotum atau disebut kan balik ke organ eksternal. Jadi ini adalah ada skrotum, ada glans penis. Nah, kembali dulu ke skrotum ya. Skrotum ini adalah kantung yang melindungi testis. Jadi skrotum ini menjaga agar testis tetap pada suhu optimal untuk memproduksi sperma. Jadi dia bisa mengkerut atau menegang. Nah, jadi dalam keadaan cuaca dingin dia akan mengkerut agar semakin dekat dengan tubuh. Jadi dia mendapat suhu yang lebih hangat. Sedangkan pada keadaan panas dia akan mengencang agar menjauhi dari tubuh sehingga mendapat ruang atau udara yang lebih dingin. Jadi bagian ini yang harus dijaga agar tetap hati-hati agar tidak kena organ skrotum ini, karena kalau device atau dekat dengan sesuatu yang panas seperti kompor, dia ini akan kurang maksimal kerjanya pada testis. Jadi dia ini kurang bisa kalau kepanasan. Nah, sedangkan ini ada preputium penis. Nah, jadi preputium penis ini adalah bagian dari organ yang akan disunat atau umumnya disebut kulup ya. Nah, kalau preputium penis ini enggak dipotong, dia akan menumpuk. Nah, di sini ada bagian Di sini ada bagian yang lebih jelasnya. Ini preputium penis ya, bagi kulit bagian dalam dari si penis ini. Nah, ini ada rambut kemaluan pada organ kemaluan. Jadi rambut kemaluan ini berfungsi untuk menjaga kemaluan ini dari gesekan.
Jadi seperti layaknya pada ketiak, dia ini mengurangi gesekan agar tidak terjadinya iritasi. Nah, tapi sebaiknya kalau ini agak panjang ya, sebaiknya segera dipotong karena ini juga tempat sarang-sarang bakteri dan kuman ya, jadi harus dijaga juga kebersihannya. Sama kayak di ketiak juga, yaitu ada badan penis nih, korpus, bagian batangnya ya, ada bagian dorsumnya, ada bagian belakangnya tuh. Nah, ini ada glans penis ya, glans penis. Jadi glans penis itu adalah penis bagian ini bulat, yang bulat ini. Jadi glans itu artinya kelenjar. Nah, kenapa disebut kelenjar? Karena ini pada bagian ini juga menghasilkan eh, cairan atau sekret yang berwarna putih, tapi bukan air mani. Dia itu eh, kalau dalam Islam ya disebut air mazi, itu tuh untuk sebagai pelicin saat dalam melakukan aktivitas seksual. Nah, itu kita lanjut ke organ bagian interna. Jadi setelah itu kita lanjut ke bagian interna dari organ pria. Jadi pertama ada uretra. Jadi uretra ini adalah saluran untuk mengeluarkan urin dan juga sperma. Nah, jadi dia ini memanjang dari ostium uretra externum sampai ostium uretra internum atau sebaliknya. Tapi arahnya yang pasti dari internum ke externum dulu. Ostium ini artinya lubang, jadi dari lubang ke sini ke sini. Nah, kalau ini adalah vesika urinaria. Vesika urinaria ini wadah penyimpan urin. Jadi urin-urin itu disalurkan dari tubulus-tubulus pada ginjal ya, yaitu disimpan di sini terus disalurkan nanti lewat uretra melalui ostium uretra internum dan ostium sampai uretra, yaitu sampai ostium uretra externum. Nah, di sisi-sisi uretra itu ada corpus cavernosum. Jadi corpus cavernosum ini yang memungkinkan penis itu untuk berdiri atau ereksi. Nah, jadi corpus cavernosum ini akan terisi darah dan dia akan melebar. Nah, itu terjadi efek ballooning atau berdirinya penis itu atau disebut ereksi. Nah, eh, untuk apa sih penis ini bisa ereksi? Jadi eh, penis ini layaknya suntikan, dia itu harus menembakkan sperma sejauh mungkin sampai ke uterus. Jadi eh, kalau dia tidak ereksi atau berdiri, dia gak bakalan bisa menembakkan shoot sperma itu ke uterus. Jadi eh, beda keluarnya urin sama keluarnya sperma. Jadi kalau urin itu kan sekedar ngalir, sedangkan kalau sperma lebih di ketembakan. Jadi dia bisa sampai ke uterus. Nah, eh, di tengahnya uretra itu yang namanya istilahnya kejepit sama corpus cavernosum itu, uretra itu harus dijaga sama sesuatu yang disebut corpus spongiosum. Jadi kalau corpus cavernosa ini bisa melebar, sedangkan corpus spongiosum ini tetap. Jadi yang membuat uretra itu nggak kolaps, nggak hancur, gara-gara ada corpus spongiosum ini yang menjaganya. Nah, di tepat di uretra, di mengelilingi uretra, melapisi uretra agar uretra itu nggak kolaps. Terus ini ada testis. Nah, testis ini
sesuai namanya dia itu menghasilkan testosteron yang berguna untuk hormon seksual pada pria. Ini sesuai namanya juga diperdarahi oleh arteri testicularis. Mungkin cukup sampai di sini untuk bagian genital pria bagian interna. Ini cuma perdarahannya aja. Ada ductus deferens. Ini ductus deferens ini sesuai namanya, deferens itu artinya ke bawah ya, jatuh. Jadi ductus deferens ini fungsinya untuk ya, jadi kita lanjut ke organ genitalia wanita. Jadi seperti organ genitalia pria, dia terbagi bagian interna dan eksterna. Jadi untuk overview-nya, organ genitalia wanita ini adalah sebuah saluran ya. Jadi memang dirancang untuk ada yang melewati gitu, buat jalan lahir dan juga buat jalan masuk sperma ke uterus. Jadi bagian luar itu pertama di sini bisa dilihat nih, bagian sini, ini bagian luar ya. Pertama ada labium mayor. Jadi ada ini, jadi bukan cuma, kalau kalian belajar di SMA bukan cuma lubang ini ya, alat kelamin wanita ini yang disebut vagina, tapi juga ada labium mayora. Kayak kalau dilihat labium itu bahasa Latin dari bibir ya. Nah, labium mayora ini menutupi labium minora. Nah, labium minora ini menutupi lubang vagina. Nah, jadi vagina ini adalah jalan lahir. Yaitu di atasnya sedikit ada gland clitoridis. Nah, gland clitoridis ini mungkin aku lupa nyebutin tadi bahwasanya penis itu fungsinya sebagai tempat rangsangan terjadinya. Jadi ini sebenarnya sama gitu fungsinya dengan batang kelamin pria, corpus penis ya, sama fungsinya tempat sebagai tempat rangsangan ya. Terus seluruh bagian ini disebut vulva. Ini mons pubis ya, sama seperti tadi untuk mengurangi gesekan, karena juga sebagai seperti tadi, untuk menjaga kebersihannya ya, dipotong rutin, jangan sampai terlalu lebat dan jangan sampai terlalu tipis. Kalau terlalu tipis itu bahaya karena dia mudah iritasi karena banyak gesekan kan. Nah, untuk ini peritoneum ini sudah di luar organ genitalia, ini sudah di luar vulva ya, tapi masih masuk di organ genitalia wanita. Nah, di sini kita bisa lihat peritoneum sama anus. Nah, jadi dia itu cuma Jadi dia itu cuma beda beberapa senti di sini. Nah, jadi ada resiko untuk wanita itu lebih mudah terkena infeksi dari jadi bakteri dari ini, kuman-kuman dari organ kelamin wanita ini, dia lebih mudah masuk ke sini. Nah, sama sebaliknya juga. Tapi yang sering terjadi adalah
Ini bakteri-bakteri di sini kan, ini kan tempat keluarnya kotoran kan. Nah, bakteri dari kotoran itu bisa atau mungkin masuk ke organ genitalia wanita. Tapi bagusnya ini dirancang untuk supaya tahan terhadap bakteri. Jadi sifatnya itu asam. Jadi bakteri apapun yang masuk ke sini, bahkan sperma, kok dia itu bakalan mati di sini. Tapi sperma itu bakalan dilindungi sama sekret dari glandula prostat atau kelenjar prostat. Nah, jadi ini anunya apa? Pasca embrionya. Jadi dia awal mulanya bentukannya gini. Ya, klitoris kan. Klitoris mengecil membentuk lubang vagina, terus baru kebentuk di uretra. Jadi kita lanjut ke organ genitalia wanita bagian interna. Nah, jadi di dalam sini setelah vagina masuk, ini bagian dalam. Nah, jadi ada uterus. Nah, uterus ini adalah rahim. Jadi rahim ini tempat terjadinya tempat terbentuknya janin. Jadi janin itu akan tumbuh dan berkembang di uterus atau janin. Nah, uterus ini juga yang punya lapisan endometrium sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini harusnya ada yang sebelah kanannya sama. Ini tuba uterina juga sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, lapisan endometrium ini akan meluruh pada menstruasi. Jadi akan keluar darah, campuran darah. Lapisan-lapisan endometrium itu bakalan jadi darah menstruasi kalau tidak terjadi kehamilan. Nah, sedangkan kalau uterus ini kalau terjadi kehamilan, uterus ini bakalan tetap menebal atau tetap tebal, nggak luruh ke menstruasi. Jadi uterus ini dia akan meluas ya seiring perkembangan janin. Jadi perut ibu yang besar itu sebenarnya bukan di bagian abdomen ya, bukan hampir ya, tapi uterusnya yang besar, bukan mungkin ususnya yang gede, enggak, tapi uterus lah yang besar pada waktu itu. Nah, ini ovarium. Ovarium ini adalah tempat sel telur. Jadi dia juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi ovarium ini menghasilkan ovum kan, tapi mungkin bakalan dijelaskan untuk selanjutnya. Dia nggak langsung menghasilkan ovum, tapi dari sebelum menjadi ovum itu dia ada jadi sel telur. Nah, dia akan keluar, setelah itu lanjut ke tuba uterina atau saluran indung telur. Nah, tuba uterina bakalan tersimpan di sini, dan disinilah tempat terjadinya fertilisasi. Jadi tuba uterina ini tempatnya fertilisasi. Jadi infundibulum tuba uterina dia bakalan menangkap ovum dari ovarium, terus disalurkan ke tuba uterina. Nah, ini perdarahannya.
Ini uterus dari samping. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi ia bakalan masuk, sperma bakalan masuk ke sini, terus bertemu sama indung sama sel ovum di sini, dan terjadi fertilisasi atau konsepsi, yaitu penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Kalau kita lihat di sini ya, ini dilihat dari samping, ini adalah lubang anus ya. Setelah itu di sini uterus, itu rahim. Dari sini ke sini ini masih bagian vagina. Nah, ini akuarium yang kelihatan langsung ya. Nah, ini kalau uterus itu berisi dengan janin, dia bakal menggunakan plasenta. Plasenta inilah yang menghubungkan nutrisi dari ibu ke janin. Dia juga bakalan menyalurkan respirasi atau udara. Jadi bayi itu bernapasnya lewat napas paru-paru ibu ya. Napas ibu diambil tapi lewat dulu ke plasenta. Jadi si bayi bakalan menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke plasenta lagi. Dia menerima oksigen dari ibu, terus dia bakalan mengeluarkan karbon dioksida juga lewat plasenta ke ibu. Nah, ini plasenta kalau dilihat aparat langsung, dia bakalan seperti bulat ini, dua keping koin, dua sisi. Ini sisi pertama, ini sisi sebaliknya. Nah, kita lanjut ke aktivitas seksual. Kita lanjut ke fungsi seksual. Jadi kita lanjut ke organ genitalia wanita bagian interna. Nah, jadi di dalam sini setelah vagina masuk, ini bagian dalam. Nah, jadi ada uterus. Nah, uterus ini adalah rahim. Jadi rahim ini tempat tempat terbentuknya janin. Jadi janin itu akan tumbuh dan berkembang di uterus atau janin. Nah, uterus ini juga yang punya lapisan endometrium sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini harusnya ada sebelah kanannya sama. Ini tuba uterina juga sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, lapisan endometrium ini akan meluruh pada menstruasi. Jadi akan keluar campuran darah. Lapisan-lapisan endometrium itu bakalan jadi darah menstruasi kalau tidak terjadi kehamilan. Nah, sedangkan kalau uterus ini kalau terjadi kehamilan, uterus ini bakalan tetap menebal atau tetap tebal, nggak luruh ke menstruasi. Jadi uterus ini dia akan meluas ya seiring perkembangan janin. Jadi perut ibu yang besar itu sebenarnya bukan di bagian abdomen ya, bukan hampir ya, tapi uterusnya yang besar, bukan mungkin ususnya yang gede, enggak, tapi uterus lah yang besar pada waktu itu. Nah, ini ovarium ini adalah tempat sel telur
Jadi dia juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi ovarium ini menghasilkan ovum kan, tapi mungkin bakalan dijelaskan untuk selanjutnya. Dia nggak langsung menghasilkan ovum, tapi dari sebelum menjadi ovum itu dia ada jadi bakal sel telur. Nah, dia akan keluar, setelah itu lanjut ke tubuh uterina atau saluran indung telur. Nah, tubuh uterina bakalan tersimpan di sini, dan disinilah tempat terjadinya fertilisasi. Jadi tubuh uterina ini tempatnya fertilasi. Jadi infundibulum tubuh uterina dia bakalan menangkap ovum dari ovarium, terus disalurkan ke tubuh uterina. Nah, ini perdarahannya. Ini uterus dari samping. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi dia bakalan masuk, sperma bakalan masuk ke sini, terus bertemu sama sel ovum di sini, dan terjadi fertilisasi atau konsepsi, yaitu penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Kalau kita lihat di sini ya, ini dilihat dari samping, ini adalah lubang anus ya. Setelah itu di sini uterus, itu rahim. Dari sini ke sini ini masih bagian vagina. Nah, ini ovarium yang kelihatan langsung ya. Nah, ini kalau uterus itu berisi dengan janin, dia bakal menggunakan plasenta. Plasenta inilah yang menghubungkan nutrisi dari ibu ke janin. Dia juga bakalan menyalurkan respirasi atau udara. Jadi bayi itu bernapasnya lewat napas paru-paru ibu ya. Napas ibu diambil tapi lewat dulu ke plasenta. Jadi si bayi bakalan menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke plasenta lagi. Dia menerima oksigen dari ibu, terus dia bakalan mengeluarkan karbon dioksida juga lewat plasenta ke ibu. Nah, ini plasenta kalau dilihat parat langsung, dia bakalan seperti bulat ini, dua keping koin, dua sisi. Ini sisi pertama, ini sisi sebaliknya. Nah, kita lanjut ke aktivitas seksual. Kita lanjut ke fungsi seksual. Jadi setelah ini kita bakalan bicarakan masalah fungsi seksual. Jadi paling pertama itu kita bicarakan pembentukan sperma pada organ genital pria ya. Jadi pada pria dia bakalan ada hormon testosteron yang bakalan membuat
perkembangan organ genital pria yang bakalan terjadi pada usia remaja, sehingga si laki-laki bakalan akil balik, bakalan mimpi basah. Jadi mimpi basah itu ketika organ reproduksi laki-laki itu memang sudah matang dan siap untuk memproduksi sperma. Nah, di sini dalam skrotum menjaga testis tetap memproduksi sperma dengan optimal, yaitu si penis corpus cavernosum bakalan memberikan efek ballooning pada penis sehingga penis mengalami ereksi. Nah, setelah ereksi dari testis, sperma yang telah disimpan dalam bakalan dikeluarkan melewati uretra. Sperma itu bakalan campur sama sekret dari glandula prostat, juga campur dengan sekret glans penis. Nah, itu dia bakalan si organ genital wanita bagian luar itu terbuka kan oleh rangsangan dari organ genital pria. Nah, di dalam organ genital wanita dia bakalan ngasih rangsangan juga ke penis agar setelah ereksi terjadinya ejakulasi, yaitu proses di mana sperma keluar. Nah, sperma yang keluar itu bakalan masuk ke dalam sini jalan. Nah, di dalam uterus sperma yang enggak kuat bakalan mati di sini, karena di sini ada imun sang ibu yang menjaga vagina dari benda-benda asing. Nah, tapi beberapa sperma yang dilindungi sama sekret dari glandula prostat bakalan terus ke uterus. Nah, terus sperma yang dikeluarkan itu bakalan berjuta-juta kan, ngurang sampai di sini. Nah, di uterus. Terus dia bakalan jalan ke tubuh uterina. Nah, kalau ada sel telur di sini, dia bakalan terjadi fertilisasi, dan kalau nggak ada sel telur di sini, dia bakalan mati bersama sel sperma yang lain. Nah, setelah terjadi fertilisasi pada bulan pertama, setelah terjadi fertilisasi, dia akan bakal janin dan lanjut ke masa kehamilan. Nah, sebelumnya kita bakalan lebih bicara ke masalah ovarium sama uterus. Nah, yang terjadi pada fungsi seksual wanita, dia bakalan ada siklus menstruasi. Kenapa terjadi siklus menstruasi pada wanita? Karena
endometrium pada uterus, dia itu akan mempersiapkan tempat untuk bakal janin. Nah, kalau tempat itu nggak ada janinnya karena tidak ada ovum tidak dibuahi, dia bakalan degradasi endometrium di sini atau terjadi peluruhan. Nah, menstruasi itu terjadi pada hari pertama 1 sampai 5 hari. Jadi dalam fase itu endometrium meluruh, yang dimana endometrium ini dibangun sama progesteron yang mempertahankan bentuk endometrium ini agar tidak meluruh, dan proliferasi atau penebalan endometrium itu dibentuk sama hormon estrogen. Nah, ketika terjadi menstruasi, hormon progesteron dan estrogen endometrium itu bakalan turun. Nah, karena turun itu lah dia bakalan terjadi menstruasi atau peluruhan endometrium. Setelah itu ada fase luteal. Nah, jadi fase luteal ini di mana bakalan terjadi folikel berkembang dari ovarium. Nah, folikel-folikel yang berkembang ini membentuk dan menghasilkan progesteron sehingga endometrium mulai menebal. Itu terjadi pertumbuhan folikel itu di ovarium. Nah, sedangkan di uterusnya endometrium bakalan menebal karena ada sel-sel folikel yang mulai berkembang. Sel-sel folikel inilah yang membentuk dan menghasilkan progesteron sehingga endometrium pada uterus menebal. Nah, untuk setelah itu masa ovulasi. Jadi di ovarium dia folikel-folikel yang ada bakalan berkembang dan menjadi folikel digrap. Nah, folikel digrap ini folikel yang matang yang bakal menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, sisa-sisa dari folikel-folikel itu dia bakalan menjadi korpus luteum, di mana korpus luteum ini menghasilkan progesteron dan estrogen yang dimana bakal menyebabkan penebalan endometrium dan ke yang maksimal sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan atau bakal janin. Ovulasi terjadi pada hari ke-15 kira-kira. Nah, setelah itu terakhir fase ovulasi, itu fase luteal. Sebelumnya berarti tadi setelah fase menstruasi itu bukan fase folikuler. Nah, ini yang fase setelah fase ovulasi ini adalah fase luteal. Nah, di mana fase luteal ini adalah masa di mana endometrium tebalnya maksimal dan di ovarium korpus luteum terus-menerus memproduksi progesteron dan estrogen sampai hari ke-28, dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, apabila di masa luteal ini ada pembuahan atau fertilisasi dari sperma, dia akan tetap, korpus luteum ini bakalan tetap bertahan sehingga endometrium tidak terjadi peluruhan. Maka dari itu itulah kenapa ibu hamil tidak mengalami menstruasi, karena korpus luteum pada ibu hamil tetap terjaga. Mungkin sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.